pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Tante Kailin yang pada saat ini telah sampai ke Xiao Mansion. Lalu setelah menemui Sun Er pada saat ini Kailin hanya saling memandang ke arah Yao Aotian dan King Haoran. Tentu saja mereka menganggap satu sama lain sebagai bentuk sapaan sebelum akhirnya mereka segera menunggu Xiao Yan dengan cemas. Pada saat ini meskipun King Haoran dan Yao Aotian khawatir mengenai Xiao Yan, akan tetapi mereka pada saat ini juga tidak dapat menahan rasa kagum ketika mereka melihat Kailin. Bahkan ketika pertama kali Kailin datang mereka menyadari bahwa Kailin adalah binatang penjaga dari klan Warcraft. Lalu kekuatan dari Kailin pada saat itu benar-benar sangat lemah dan pada saat ini secara tidak terduga dalam waktu sesingkat itu, justru tingkat pertumbuhan dari Kailin ini sangat cepat sehingga tidak bisa dipercaya. Bahkan aura semacam ini tidak dapat diperoleh melalui kultivasi. Dan karena aura ini benar-benar sangat kuat sehingga King Haoran dan Yao Aotian merasa rendah diri, lalu semua orang pada saat ini benar-benar menunggu kedatangan Xiao Yan dengan cemas di Xiao Mansion, dan pada akhirnya lubang cacing mulai berfluktuasi dan pria parubaya dengan baju besi hitam keluar terlebih dahulu, lalu Xiao Yan yang tidak sadarkan diri juga pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan pada saat ini mengenakan pakaian yang mak lampir yang bolong dan auranya sangat lemah. Lalu Kailin yang melihat Xiao Yan sekarat membuat pembuluh darah di dahinya pun seketika muncul. Jelas bahwa pada saat ini Kailin benar-benar berada di ambang kemarahan. Lalu Kailin pun segera berteriak tidak peduli siapa mereka yang melakukan hal ini. Tidak peduli siapapun mereka yang berani menyakiti Xiao Yan. Maka ratu ini pasti akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Lalu Sun Er, Kailin, Zenny dan Yao Chen pada saat ini benar-benar terlihat sedih. Semua orang di Xiao Mansion pada akhirnya segera menemui kelompok orang yang baru saja sampai. Semua orang tampak terlihat sangat sedih melihat adegan ini. Bahkan cedera Xiao Yan pada saat ini lebih serius dari yang mereka bayangkan. Mereka benar-benar bisa menilai dari aura ini bahwa cedera Xiao Yan saat ini telah mencapai situasi genting, dan jika Xiao Yan tidak segera mendapatkan pengobatan maka semua orang benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi. Lalu tangan Yao Lao juga pada saat ini bergetar ketika dirinya memanggil Xiao Yan dengan sebutan bocah kecil nakal. Sekarang Yao Lao tidak bisa melindungi Xiao Yan. Karena Xiao Yan telah sampai pada titik ini tentu saja sebagai seorang master dirinya benar-benar tidak pernah sebangga ini. Di klan Yao tidak ada yang tahu bahwa Yao Lao adalah guru dari Xiao Yan. Dan justru karena itulah klan Yao merawat Yao Chen dengan baik dan semua orang sangat menghormatinya. Tetapi tentu saja Yao Lao tidak akan peduli dengan gelar kehormatan yang mereka berikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan Xiao Yan dan Yao Lao memiliki cinta antara ayah dan anak. Melihat Xiao Yan yang terluka begitu parah hati Yao Lao tentu saja pada saat ini terasa seperti disayat oleh pisau. Sementara itu di sisi lain Long Yi, King Mu'er, Xiao Zhan, Feng Feng, Ziying dan Nan Erming juga muncul di depan semua orang satu demi satu. Semua orang dalam keadaan tertekan. Bahkan pakaian mereka robek dan aura mereka menjadi semakin lemah. Tentu saja semua orang tidak bisa membayangkan peristiwa tragis macam apa yang telah dilalui kelompok Xiao Yan. Terlebih lagi semua orang menderita luka yang melukai organ dalam masing-masing. Lalu cedera semacam ini paling sulit disembuhkan. Namun pada saat ini semua orang benar-benar sangat khawatir melihat situasi ini. Tetapi merasakan aura dari semua orang pada saat ini tampaknya luka Xiao Yan sedikit lebih baik. Beruntung pada saat-saat kritis Zhan Lao masih bergerak untuk membantu Xiao Yan menahan pukulan dari Guiyin. Dan pada saat ini di dalam pagoda Zhan Lao mengelus janggutnya dengan mata yang damai. Tidak ada kekhawatiran di matanya karena dirinya sangat yakin bahwa nyawa Xiao Yan tidak akan berada dalam bahaya. Lalu dengan adanya Zhan Lao di sekitar Xiao Yan, maka Xiao Yan tentu saja dapat dikatakan tidak akan pernah mati. Namun jika begitu permasalahannya mengapa Zhan Lao benar-benar tidak membantu Xiao Yan untuk menghancurkan Guiyin? Ternyata ketika Zhan Lao melihat pertempuran melalui pagoda, mata Zhan Lao berkelap-kelip seolah-olah melihat sesuatu yang jauh. Bahkan ada ekspresi ketakutan di mata Zhan Lao pada saat itu.
Zhan Lao tidak pernah menyebutkannya kepada Xiao Yan, tetapi ini adalah persis seperti yang selalu dikatakan oleh Zhan Lao, dan pada saat itulah Zhan Lao segera menyadari bahwa tidak ada alasan bagi Zhan Lao untuk membantu Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama di aliansi bayangan, saat ini ada seberkas cahaya dari bintang roh hantu berwarna biru terlihat seperti sosok manusia. Di tempat dirinya berdiri terdiri banyak pilar yang diukir dengan ukiran iblis dan hantu, lalu di tiap-tiap menara di pilar yang sangat besar ini terdiri banyak makhluk. Tidak lama setelah itu sebuah suara entah dari mana segera bergema di seluruh ruangan. Suara itu memerintahkan semuanya untuk segera muncul, kemudian semua sosok tembus pandang yang berada di pilar-pilar ini pun seketika berlutut dengan gemetar dan tidak berani bergerak. Seolah-olah mereka pada saat ini benar-benar sangat takut dengan suara yang baru saja terdengar. Tidak lama setelah itu suara humanoid binatang roh hantu biru melayang seolah-olah bergetar dan segera berkata dengan hati-hati. Dirinya segera memberikan laporan bahwa auranya terlalu lemah dan dirinya benar-benar tidak bisa menemukannya. Tepat setelah dirinya selesai berbicara sebuah celah seketika muncul di sebuah ruang. Lalu monster besar segera keluar mengulurkan cakarnya dan meraih sosok tersebut. Sosok tersebut seketika hancur berkeping-keping dan benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu sebuah suara kembali terdengar. Suara tersebut berkata, apakah menara ini sangat berharga bagi saudaranya? Mengapa dirinya benar-benar mencarinya begitu lama? Tidak lama setelah itu suara kedua terdengar dan menjawab pertanyaan dari suara pertama. Suara ini menyebutkan bahwa menara ini sangat penting dan benar-benar harus ditemukan. Di tengah-tengah perbincangan ini sebuah suara yang sangat perkasa seketika terdengar dan mendominasi. Suara tersebut berkata agar mereka berdua pada saat ini jangan mengganggu tidurnya. Begitu suara ini keluar pada akhirnya ruang di sekitar pun seketika berubah menjadi sunyi. Sementara itu di sisi lain kembali ke Xiao Mansion, saat ini Xiao Yan dan kelompoknya berbaring di kolam darah yang disempurnakan oleh Kan Yao, lalu berbagai bahan obat di kolam obat hijau zamrud terus mengeluarkan aura. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya yang terluka turun, akhirnya air di kolam obat ini tampak menjadi semakin mendidih, dan semakin banyaknya air mendidih maka semakin serius luka dari orang-orang ini. Yao Aotian pada saat ini berjongkok di samping untuk memeriksa luka-lukanya. Yao Aotian terus mengerutkan kening mengakibatkan Sun Er, Kailin, Zenny, King Haoran dan yang lainnya menjadi semakin gugup. Akan tetapi mereka tidak tahu keterampilan medis, oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dengan perasaan khawatir. Setelah memeriksa luka dari Xiao Yan, Yao Aotian memeriksa luka King Mu'er dan yang lainnya. Lalu dirinya terus menggelengkan kepalanya tanpa mengendurkan alisnya. Akhirnya setelah beberapa saat Yao Aotian pun berdiri dengan alis yang masih berkerut. King Haoran pun segera bertanya dengan cemas bagaimana hasil pemeriksaannya. Lalu Sun Er, Kailin, Zenny dan yang lainnya juga pada saat ini menatap ke arah Yao Aotian dengan penuh semangat. Kemudian Yao Aotian memperhatikan King Haoran dengan baik. Tetapi dirinya segera menoleh ke arah Sun Er, Kailin dan Zenny, lalu dirinya pun lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar terluka parah, akan tetapi anak ini sangat beruntung karena dirinya tidak menderita luka terlalu fatal. Pada saat ini Xiao Yan sedang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat untuk pulih. Yao Aotian mengira itu pasti karena api surgawi dari anak ini. Mendengar hal itu Sun Er, Kailin, Zenny dan semua orang menghela nafas lega karena hidup Xiao Yan tidak dalam bahaya. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera bertanya bagaimana dengan situasi yang lainnya. Yao Aotian pun membelai janggutnya dengan wajahnya yang sangat berat dan semua orang dapat melihat bahwa sepertinya semua orang pada saat ini benar-benar terluka parah. Pada akhirnya Yao Aotian pun segera berkata jika mereka tidak dikirim lebih cepat, maka mungkin mereka sudah lama mati. Pada saat ini mereka hanya memiliki sedikit aura yang tersisa dan hal itu benar-benar sangat disayangkan. Proses penyembuhan dari kelompok Xiao Yan ini benar-benar akan berjalan dengan sangat sulit. Mendengar bahwa King Mu'er dan yang lainnya lebih terluka parah, tentu saja King Haoran menjadi cemas dan segera membuka mulutnya untuk berbicara.
King Haoran memohon kepada Yao Aotian untuk menyelamatkan semua orang, lakukan apa yang dirinya bisa untuk menyelamatkan mereka dan katakan apa saja yang dirinya butuhkan. Mendengar hal itu Yao Aotian pun tersenyum masam dan dirinya segera membalas perkataan King Haoran. Yao Aotian berkata tentu saja mereka pada saat ini akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kelompok Xiao Yan, terlebih lagi Xiao Yan adalah cucunya. Oleh karena itu dirinya tidak akan mungkin menyia-nyiakan kemampuannya untuk mengembalikan kesembuhan Xiao Yan, akan tetapi luka mereka pada saat ini benar-benar sangat serius, dan jika mereka ingin menyembuhkannya maka diperlukan beberapa bahan obat yang sangat langka. Bahan-bahan obat ini benar-benar terbatas, bahkan klan Yao pada saat ini benar-benar tidak memilikinya dan bahkan aliansi bisnis juga mungkin tidak memilikinya. Oleh karena itu pada saat ini Yao Aotian hanya bisa mempertahankan situasi seperti ini. Mendengar perkataan dari Yao Aotian, King Haoran pun segera berkata agar kakak Yao Aotian segera mengatakan bahan obat langka apakah itu, karena King Haoran akan memerintahkan semua anggotanya untuk memeriksa di seluruh benua Dodi. King Haoran akan berusaha untuk mendapatkan bahan obat tersebut. Mendengar perkataan dari King Haoran ini Yao Aotian pun segera menghibur King Haoran. Dirinya berkata agar Kaisar Iblis pada saat ini jangan terlalu khawatir, meskipun situasinya sangat buruk, namun itu tidak sepenuhnya sia-sia, karena jika Yao Aotian dapat menemukan tanaman obat tersebut, maka dirinya memiliki peluang 30% untuk menyembuhkan mereka. King Haoran pun segera berseru setelah mendengar hanya ada 30% kesempatan. Lalu Yao Aotian mengangguk dengan berat hati dan lanjut berbicara kepada King Haoran. Yao Aotian menjelaskan bahwa cedera mereka hampir sama seperti kematian, bahkan tubuh mereka pada saat ini juga benar-benar mengandung racun yang sangat beracun. Oleh karena itu 30% ini menurut Yao Aotian benar-benar sudah lumayan. Mendengar bahwa King Muer dan yang lainnya memiliki zat yang sangat beracun di dalam tubuhnya, tentu saja King Haoran pada saat ini menjadi semakin gelisah dan mulai bertanya dengan cemas. King Haoran bertanya kepada Yao Aotian apakah racun ini sangat sulit untuk dipecahkan. Di pertempuran sebelumnya bahkan Xiao Yan tidak tahu kapan Gui Yin menggunakan racun. Ternyata bendera jiwa yang sebelumnya menyerang kelompok Xiao Yan benar-benar mengandung racun yang seketika meresap ke dalam tubuh semua orang. Terlebih lagi racun yang dilesatkan ini benar-benar sangat beracun, dan berdasarkan hal ini pada akhirnya Yao Aotian segera menyadari sesuatu. Yao Aotian pun segera berkata bahwa dirinya pernah mendengar tentang racun ini sebelumnya. Racun ini tidak memiliki warna dan tidak terlihat dan ditransmisikan melalui cara khusus. Tampaknya orang kuat yang menyerang mereka hanya ada satu orang di benua Dodi. Mengenai trik meracuni orang seperti ini tidak ada berita tentang hal ini selama ribuan tahun. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menyerang kelompok Xiao Yan dan yang lainnya begitu dirinya muncul. Dirinya mengetahui bahwa orang ini adalah pembunuh kuat dari aliansi bayangan di dalam rumor. Mendengar hal itu King Haoran juga pada saat ini sangat cemas. Dirinya segera berkata bahwa dirinya juga pernah mendengar tentang orang ini. Apalagi tidak banyak keberadaan seperti itu di benua Dodi. King Haoran juga benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini akan mengakibatkan kelompok Xiao Yan seperti ini. Lalu pada akhirnya King Haoran kembali bertanya, apakah tidak ada obat untuk racun ini? Yao Aotian pun ragu-ragu untuk waktu yang lama mendengar pertanyaan dari King Haoran. Pada saat ini dirinya hanya menatap semua orang untuk waktu yang lama satu persatu. Yao Aotian sepertinya sedang mencari seseorang dan semua orang juga pada saat ini sangat penasaran. Semua orang berpikir mungkinkah selain dari Yao Aotian ada seseorang yang lebih kuat darinya. Pada saat yang bersamaan ketika dirinya menatap ke arah semua orang justru bagian dalam kolam tiba-tiba mulai berjatuhan dengan keras. Lalu tubuh Xiao Yan yang terbaring pada saat ini tiba-tiba bergerak. Di bagian terdalam tubuh Xiao Yan bola api sepertinya pada saat ini telah terdiam. Lalu seekor singa jantan yang marah segera keluar dari meridian di tubuh Xiao Yan, dan semua racun jiwa yang berada di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini menghilang dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba terbuka.
lalu udara abu-abu kehitaman segera keluar dari mulut Xiao Yan dan kulit Xiao Yan segera menjadi jauh lebih baik. Pada saat ini kolam obat dengan cepat berkumpul di sekitar Xiao Yan dan kolam obat ini telah berkurang setengahnya dalam sekejap. Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba bereaksi seperti ini, tentu saja mengejutkan Yao Aotian dan yang lainnya. Sun Er pada saat ini menghentakkan kakinya dengan cemas sambil memanggil-manggil nama Xiao Yan. Lalu Kailin masih tampak tetap tenang tetapi wajahnya dipenuhi kekhawatiran ketika dirinya bertanya apa yang terjadi kepada Xiao Yan. Bahkan Abah Yao Lao yang berdiri di samping juga pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dan tercengang sekaligus khawatir. Meskipun Yao Lao sangat berbakat tetapi Yao Lao baru saja berada di benua Dodi untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu situasi pada saat ini benar-benar di luar kendalinya. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini berjalan mendekat dan segera meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan. Lalu ekspresi Yao Aotian tiba-tiba berubah membuat semua orang seketika panik. Bahkan Kailin dan Sun Er benar-benar semakin khawatir dan bertanya bagaimana situasinya. Lalu Yao Aotian pada saat ini tidak mengatakan apa-apa dan tidak menjawab pertanyaan semua orang. Yao Aotian pada saat ini segera berdiri dan buru-buru segera memberikan instruksi kepada semua orang di klan Yao. Saat ini Yao Aotian memerintahkan semuanya untuk mengeluarkan semua bahan obat berharga di klan Yao. Selain itu isi kembali kolam obat ini dengan seluruh kekuatan mereka. Mendengar perintah ini semua orang dari klan Yao pun seketika bergerak. Sementara itu Zenni pada saat ini segera melangkah maju dan berbicara kepada Yao Aotian. Zenni menjelaskan ada juga bahan obat berharga di Xiao Mansion, lalu dirinya akan memerintahkan orang untuk membawa semuanya dan membantu proses pemulihan. Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pada saat ini hanya bisa mengangguk, karena pada saat-saat seperti ini nyawa Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar dipertaruhkan. Sehingga semua barang-barang di Xiao Mansion milik Xiao Yan dan tentu saja ada banyak bahan obat yang disimpan. Lalu pada akhirnya Zenni segera memerintahkan untuk segera mengumpulkan semua bahan obat berharga di Xiao Mansion. Lalu bahan obat segera memenuhi aula di tengah-tengah proses pemulihan dari kelompok Xiao Yan. Lalu pada saat ini kolam benar-benar mendidih dengan desisan yang bisa didengar oleh semua orang. Bahkan tidak hanya Yao Aotian yang pada saat ini mendesis dingin, karena bahkan King Haoran memiliki garis hitam di kepalanya. Sementara itu di kolam obat cairan obat terus meningkat dan dengan cepat diserap oleh Xiao Yan. Lalu Yao Aotian pada saat ini benar-benar terkejut, begitu juga dengan yang lainnya. Yao Aotian bergumam bahwa kecepatan pemulihan Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Mendengar perkataan itu Kailin, Sun Er dan yang lainnya pada saat ini menghela nafas lega. Mereka juga pada saat ini menyadari bahwa ini adalah kecepatan pemulihan yang jauh lebih cepat. Xiao Yan telah menyerap beberapa api surgawi dan meskipun semuanya telah menyatu, akan tetapi api surgawi itu sendiri tidak akan berubah. Hal itu berarti kemampuan dari masing-masing api surgawi itu sendiri tidak akan hilang. Xiao Yan pada saat ini memiliki beberapa jenis api surgawi yang memiliki kemampuan untuk memulihkan diri yang sangat unik, dan hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan kemampuan pemulihan Xiao Yan ini benar-benar menakjubkan. Melihat hal ini Yao Aotian pada akhirnya segera merasa sangat lega, meskipun Yao Aotian tidak bisa memulihkan kelompok Xiao Yan sepenuhnya, akan tetapi dirinya pada saat ini masih memiliki harapan. Dan pada saat ini hanya permasalahan jumlah bahan obat yang dibutuhkan oleh klan Yao. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama di Pil Palace, terlihat sudut mulut dari Danda Cheng pada saat ini berkedut tanpa henti. Bahkan seluruh wajahnya pada saat ini berkerut dan nyala api memenuhi matanya. Lalu seluruh wajahnya terdistorsi dan sudut mulutnya terus terangkat. Danda Cheng pada saat ini segera meraung menyebutkan nama Yan Er yang merupakan nama Dan Yan. Lalu kekuatan puncak bintang 7 pada saat ini meledak bersamaan dengan api surgawi yang dirinya miliki. Lalu dirinya pun kembali berteriak ketika dirinya bertanya, siapakah orang yang berani membunuh putranya? Pada saat ini dirinya benar-benar terlihat sangat sedih, marah dan semua perasaan seperti telah tercampur pada saat yang bersamaan.
menatap mayat dari Dan Yan yang hangus. Pada saat ini Dan Da Cheng benar-benar sangat emosi, dan pada akhirnya dirinya segera melesatkan api surgawi miliknya dan melesat menuju ke sebuah aula. Setelah sampai Dan Da Cheng pada saat ini berbisik sedih menetap ke arah mayat dari Dan Yan. Melihat Dan Yan yang dibakar hingga hangus, tentu saja Dan Da Cheng pada saat ini segera menilai bahwa itu dibakar oleh api surgawi. Selain itu api surgawi ini bukanlah api surgawi yang lemah. Dan Da Cheng berpikir selain dari Xiao Yan siapa lagi orang yang bisa melakukan hal ini. Lalu Dan Da Cheng pun segera menggertakkan giginya dan niat membunuh segera memenuhi matanya. Kemudian dirinya segera bergumam tidak peduli siapa yang akan melindungi Xiao Yan kali ini, karena orang tua ini akan menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Dan Da Cheng pada saat ini kembali meraung di ruang rahasia milik dari Pil Palace. Lalu setelah itu dirinya segera menatap ke arah tungku besar yang sangat banyak di sekelilingnya. Kemudian kuali obat ini tertutup rapat di alam rahasia milik Pil Palace dan ada sosok samar di dalam tungku tersebut. Di tengah lingkaran yang tertata rapi oleh tungku ini terdapat sebuah kolam berwarna merah darah. Cairan berwarna merah darah yang terlihat sangat segar ini adalah plasma darah yang sangat kental, dan jika diperhatikan dengan seksama masih ada ikan kecil yang berenang di dalam plasma. Selain itu pada saat ini juga terlihat ada kerangka di dalam kolam. Tempat ini benar-benar dapat digambarkan sebagai tempat yang jahat dan menyeramkan. Dan Da Cheng pada saat ini berdiri di samping genangan darah memegang tubuh Dan Yan yang hangus, lalu dirinya pun segera bergumam bahwa dirinya akan membalaskan dendam Yan kepada Xiao Yan. Pada saat ini ada 9.999 tungku manusia di sini. Ketika Dan Yan menyerap semuanya maka Dan Yan pada saat itu benar-benar akan dibangkitkan kembali. Setelah selesai berbicara Dan Da Cheng pun dengan lembut segera memasukkan tubuh Dan Yan yang hangus ke dalam kolam darah. Lalu segera setelah itu plasma di kolam darah berguling dan membungkus tubuh Dan Yan. Kemudian ikan yang seperti kerangka di sekitarnya pada saat ini berenang ke arah Dan Yan satu demi satu. Lalu ikan-ikan ini menggigit tubuh hangus Dan Yan sepotong demi sepotong. Sambil menghela nafas Dan Da Cheng pada saat ini perlahan berbalik dan melihat sekeliling. Pada saat ini ada 9.999 tungku manusia di alam rahasia ini. Lalu hanya satu tungku yang saat ini tidak memiliki orang di dalamnya. Kemudian mata Dan Da Cheng berhenti ke tungku manusia tanpa sosok di dalamnya dan pada saat ini sedikit menyipit. Lalu dirinya mengungkapkan niat membunuh yang kuat di matanya. Dan Da Cheng telah menyempurnakan tungku 10.000 orang ini, dan karena dirinya ingin membuat boneka, maka hanya ada satu orang yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan besar dalam pembentukan boneka ini. Pada akhirnya Dan Da Cheng segera mengucapkan nama Xiao Yan dan berkata bahwa tempat terakhir akan diserahkan kepada Xiao Yan. Setelah itu Dan Da Cheng pun menggertakkan giginya dan suara retak dan api keberuntungan 6 ki miliknya segera menyembur keluar. Lalu api ini berubah menjadi ribuan naga api yang melompat ke tungku yang berada di sekitar, dan dengan tambahan api keberuntungan 6 ki ini sosok di tungku manusia mulai bergetar dan mulai berjuang mengangkat kepala mereka masing-masing. Setelah itu jejak energi darah pun melayang dari tungku pil ke dalam kolam darah. Lalu di dalam kolam darah tubuh Dan Yan pada saat ini mulai berkedut hebat, bahkan dadanya mulai naik sedikit setelah kontraksi tiba-tiba yang terjadi. Melihat daging dan darah di tubuh Dan Yan mulai mengatur ulang, tentu saja membuat Dan Da Cheng pun sedikit tersenyum, dan pada akhirnya dirinya pun segera menghilang dari alam rahasia dalam sekejap mata. Lalu setelah itu adegan pun kembali ke Xiao Mansion yang dimana Xiao Yan pada saat ini duduk bersila di kolam obat, lalu ada banyak bahan obat disuling menjadi obat cair dan dipasok ke kolam obat terus-menerus. Lalu bersamaan dengan itu secara terus-menerus kekuatan obat ini diserap oleh Xiao Yan, dan aura Xiao Yan secara bertahap pulih dan doki di tubuhnya berfluktuasi perlahan dari 4 bintang menuju ke bintang 5, kemudian kekuatan Xiao Yan pun terus melonjak hingga pada akhirnya sampai di tahap menengah bintang 7 Dodi. Lalu kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar semuanya telah dipulihkan. Lalu Xiao Yan yang duduk bersila pun menggerakkan tubuhnya dan kembali tersadar.
kemudian Xiao Yan mengerutkan kening mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menghembuskan nafas putih. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada angin kencang di sekitar, lalu aura di sekitar pada saat ini segera berkumpul menuju ke arah Xiao Yan seperti benang sutra yang terlihat dengan mata telanjang. Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba mengerutkan keningnya, dan tampaknya origin Qi terlalu kecil, akan tetapi sebagian besar inti sihir yang berada di Xiao Mansion pada saat ini sepenuhnya terserap. Semua orang juga pada saat ini benar-benar tampak heran, mereka diam-diam berpikir dan bertanya-tanya, apakah ini adalah hal yang diakibatkan oleh api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan? Tampaknya ini adalah efek dari api surgawi kelahiran kembali nirvana. Melihat situasi yang terjadi di sini, apakah Xiao Yan pada saat ini akan menerobos? Hal yang pada saat ini terlihat di depan semua orang tentu saja membuat semua orang iri dan cemburu. Lalu dalam sekejap mata pada saat ini Xiao Yan benar-benar memiliki potensi untuk menerobos. Di sisi lain Kailin pada saat ini mengerutkan kening karena Kailin juga melihat bahwa Xiao Yan membutuhkan bantuan untuk menerobos saat ini. Lalu Kailin pada akhirnya tidak ragu-ragu dan setetes esensi darah segera muncul di antara alisnya. Darah ini seketika melesat ke alis Xiao Yan dan sosok Kailin seketika bergetar. Sun Er pada saat ini buru-buru mendukung Kailin yang terlihat agak sempoyongan. Selama periode kultivasi Kailin melalui metode rahasia maka hanya ada 5 tetes esensi darah dan setiap tetes esensi darah mengandung sumber origin Qi yang sangat kuat. Melihat hal ini King Haoran pun sedikit terkejut dan dirinya merasakan kekaguman di hatinya untuk Kailin. Pada saat ini King Haoran juga merasa sedikit iri kepada Xiao Yan karena memiliki istri seperti Kailin. Karena tidak hanya bohai namun Kailin juga selalu setia walaupun keadaan Xiao Yan sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain Kailin segera mengangkat tangannya untuk menyumbangkan darah ke Xiao Yan. Dan ketika King Haoran melihat hal ini dirinya pun bergegas maju dan meraih Kailin. King Haoran segera berkata bahwa Kailin tidak bisa melakukan hal ini, karena 1 tetes darah dari Kailin adalah batasnya dan jika Kailin menyumbang lagi maka Kailin mungkin akan menyakiti jiwanya setelah prosesi ini. Kailin pun tertegun untuk sesaat tetapi ekspresi di wajahnya pada saat ini masih menatap dingin ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya Kailin pun segera berkata bahwa hidup Xiao Yan adalah milik Kailin, oleh karena itu hidup Kailin bukanlah milik Xiao Yan, sehingga dengan begitu meskipun hal ini akan melukai jiwa Kailin, maka itu bukanlah permasalahan. Kailin pada saat ini mengabaikan bujukan dari King Haoran dan setetes darah segera muncul di antara alisnya. Lalu darah ini pun segera melesat di antara alis Xiao Yan dan Kailin pada saat ini segera memuntahkan seteguk darah. Lalu King Haoran pada saat ini tampak cemas dan dirinya tidak pernah menyangka bahwa Kailin benar-benar begitu tulus. Lalu kekaguman di dalam hatinya pada saat ini terhadap Kailin menjadi semakin dalam. Oleh karena itu King Haoran pada saat ini hanya bisa terdiam dengan keputusan dari Kailin. Sementara itu pada saat yang bersamaan sosok muncul satu demi satu di lubang cacing, dan orang-orang ini berasal dari keluarga Warcraft yang dipimpin oleh Chaos Immortality. Selain itu ada juga orang-orang dari klan monster yang pada saat ini dipimpin oleh King Lin. Lalu sejumlah besar orang pada saat ini segera datang satu demi satu. Namun King Haoran tidak punya waktu untuk menyapa mereka pada saat ini karena King Haoran tidak bisa meminta Kailin untuk mendonorkan darahnya lagi. Dan pada akhirnya King Haoran menggertakkan giginya dan menembakkan 2 tetes darah dari tengah alisnya ke alis Xiao Yan. Zenny juga pada saat ini secara alami menyadari situasi yang sedang terjadi. Lalu 2 tetes darah yang diberikan oleh Kailin dan King Haoran pada saat ini dapat dikatakan jauh dari cukup. Pada saat ini hanya pengorbanan esensi darah yang dapat membantu Xiao Yan untuk menerobos dengan sukses seperti mie instan yang ada di warung Bude Yanti. Namun sayang untuk hari ini Bude tutup dulu karena mau berkultivasi juga supaya bisa mendapatkan tante seperti Kailin yang mempesona.